Setelah menikah dengan Mas Ido, Ira pindah ke rumah milik keluarga suaminya yang berada di pinggir kota. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman. 2 kamar, 1 ruang tamu, dapur, dan kamar mandi yang bersih. Meski bukan milik pribadi, rumah itu sudah cukup bagi Ira untuk memulai hidup baru sebagai istri. Bu Hikmah, ibu kandung Ira, ikut tinggal bersama mereka sejak awal pernikahan. Ira tidak bisa membiarkan ibunya tinggal sendirian karena rumah lama mereka sudah dijual untuk biaya pendidikan adik-adik Ira. Bu Hikmah tidak pernah banyak menuntut. Ia hanya menempati kamar kecil di samping dapur, tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Ira dan Mas Ido, dan setiap hari membantu menyapu atau memasak kalau Ira belum sempat pulang kerja. Awalnya semua berjalan lancar. Mas Ido tidak mempermasalahkan kehadiran Bu Hikmah, bahkan sempat memuji masakan ibu mertuanya, tapi itu hanya bertahan beberapa bulan. Perlahan-lahan sikap Mas Ido mulai berubah. Mulanya Mas Ido hanya berkeluh kesah tentang rumah yang terasa sempit. Kita harus mulai mikir beli rumah sendiri, Ra. Rumah ini makin padat. Aku jadi nggak nyaman, ucapnya suatu malam sambil menggulung lengan bajunya dan duduk di kursi makan. Ira hanya tersenyum dan mengangguk, mengira itu hanyalah obrolan biasa. Namun, keluhan itu menjadi lebih sering. Kadang disampaikan sambil lalu, kadang dengan nada lebih tegas. Seperti saat Ira lupa menutup pintu dapur dan Mas Ido menemukan Bu Hikmah sedang menjemur cucian. Kamu tahu nggak, Ra? Aku capek pulang kerja lihat rumah kayak kos-kosan. Aku cuma pengen rumah ini buat kita berdua aja. Bukan rame kayak begini. Ira terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Ia tahu maksud Mas Ido mengarah pada ibunya. Tapi, Ira belum berani membahasnya secara langsung. Ira bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor percetakan. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Ia juga masih rutin memberi uang bulanan untuk ibunya. Sementara Mas Ido bekerja sebagai teknisi komputer lepas. Pendapatannya tidak tetap, tapi cukup stabil. Mereka tidak pernah kekurangan, tapi juga tidak hidup mewah. Suatu malam, ketika Ira baru saja mencuci piring dan hendak duduk di ruang tamu, Mas Ido memanggilnya ke kamar. Wajahnya serius. Kita harus bicara, kata Mas Ido pelan. Ira mengangguk. Duduk di tepi ranjang. Aku udah pikirin ini baik-baik. Aku nggak bisa tinggal seatap sama ibumu terus-terusan. Aku pengen kita mandiri, punya ruang sendiri. Rumah ini terlalu kecil untuk bertiga. Ira menatap suaminya. Tapi ibu nggak ada tempat lain, Mas. Rumah lama sudah dijual. Uangnya buat bantu biaya kuliah Rizka. Ibu juga nggak pernah ganggu kita. Mas Ido menarik napas panjang. Aku tahu, tapi ini rumah tangga kita. Aku nggak mau campur tangan orang lain, meskipun itu ibumu. Aku cuma minta kamu carikan tempat lain untuk beliau. Panti jompo kek atau kontrakan kecil. Kata-kata itu membuat dada Ira sesak. Ia tidak langsung menjawab. Ia merasa diguncang dari dua sisi. Sebagai anak, ia ingin menjaga ibunya. Sebagai istri, ia ingin menuruti suami. Tapi kali ini, dua peran itu bertabrakan. Kamu tahu sendiri, aku yang tanggung semua biaya. Ibu nggak pernah minta apa-apa ke kamu. Aku kerja juga bukan buat foya-foya, tapi buat bantu ibu juga. Jawab Ira lirih. Mas Ido tidak membalas. Ia hanya berdiri, meraih handuk, dan keluar kamar tanpa menoleh. Ira menatap pintu kamar yang tertutup, matanya basah. Malam itu ia tidur dalam diam. Bu Hikmah pun tak bertanya apa-apa. Seperti biasa, ibu itu hanya menyiapkan teh hangat di pagi hari dan menyapu halaman dengan perlahan. Keesokan harinya, saat Ira bersiap berangkat kerja, Bu Hikmah menyodorkan bekal, makan siang. Kamu tadi malam habis bertengkar sama Mas Ido ya? Tanya Bu Hikmah, pelan. Ira tersenyum. Pura-pura biasa saja. Enggak kok Bu, cuman ngobrol soal keuangan. Bu Hikmah mengangguk, tidak memaksa. Tapi Ira tahu, ibunya paham lebih dari yang terlihat. Dalam perjalanan ke kantor, Ira merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu harus bagaimana. Ia hanya bisa menunduk dalam diam, menahan semuanya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana berbeda. Ira mulai menyadari bahwa Mas Ido menjaga jarak dari Bu Hikmah.
Jika sebelumnya masih sempat menyapa atau ikut makan bersama, kini Mas Ido lebih sering makan di luar atau langsung ke kamar setelah pulang kerja. Ia seperti sengaja menghindari ruang tamu yang biasanya digunakan Bu Hikmah untuk duduk santai. Sore hari Bu Hikmah sendiri tidak banyak bicara. Ia tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Pagi hari membersihkan rumah, siang memasak, lalu sore duduk di teras sambil menulis sesuatu di buku kecilnya. Ia tidak pernah menanyakan perubahan sikap Mas Ido secara langsung. Tapi dari cara Bu Hikmah lebih sering diam dan menarik diri, Ira tahu ibunya sedang menyimpan perasaan tidak enak. Suatu malam, saat Ira baru saja pulang kerja dan membuka pintu rumah, ia melihat sepatu Mas Ido tidak ada di rak. Bu Hikmah keluar dari dapur sambil membawa piring kotor. "Mas Ido makan di luar lagi, Ra," ucap Bu Hikmah pelan. Ira hanya mengangguk. Ia meletakkan tas kerja di sofa, membuka daster, lalu duduk di meja makan. Sepiring tumis sawi dan telur dadar masih hangat. "Ibu udah makan?" tanya Ira sambil mengambil sendok. "Udah tadi. Kamu makan dulu, habis itu mandi." Ira makan dengan pelan. Hatinya gelisah, tapi ia berusaha menenangkan diri. Saat cuci piring, pikirannya melayang ke ucapan Mas Ido malam itu. Permintaannya terdengar sederhana, tapi bagi Ira sangat berat. Malamnya, Mas Ido pulang menjelang pukul 10. Ia masuk rumah tanpa bicara, langsung ke kamar. Ira mengikutinya, duduk di ujung ranjang. "Aku tadi pulang cepat," kata Ira, membuka pembicaraan. Mas Ido mengangguk tanpa menoleh. "Mas, aku udah mikir soal yang waktu itu, tapi aku belum bisa ambil keputusan sekarang." Mas Ido menatap Ira. Sejenak, lalu duduk bersandar di tempat tidur. "Berarti kamu lebih pilih ibumu daripada suamimu?" Pertanyaan itu membuat Ira terdiam. Ia tahu suaminya sedang kecewa, tapi cara penyampaiannya membuat hati Ira seperti dipotong dari dua sisi. Ia ingin menjelaskan bahwa itu bukan soal memilih siapa, tapi soal tanggung jawab. "Mas, ibu itu nggak punya siapa-siapa lagi. Rizka masih kuliah, Rangga belum kerja. Aku yang paling mampu sekarang. Lagi pula, ibu nggak ganggu rumah tangga kita." Mas Ido mengusap wajahnya. "Ganggu atau enggak, aku cuma pengen rumah kita jadi milik kita. Bukan milik semua orang. Aku pengen punya waktu dan ruang yang tenang." Ira tidak membalas. Ia memilih diam, karena tahu jika terus berdebat, semua bisa jadi lebih rumit. Malam itu mereka tidur tanpa bicara lagi. Beberapa hari kemudian, Ira pulang kerja lebih cepat. Ia membawa kue kesukaan ibunya dan berniat mengajak Bu Hikmah ngobrol santai. Namun saat sampai rumah, ia mendengar suara Mas Ido dan ibunya dari dapur. "Bu, saya minta maaf sebelumnya. Tapi bisa nggak ibu pertimbangkan untuk tinggal di tempat lain? Saya ingin rumah ini lebih tenang. Saya juga pengen Ira fokus ke rumah tangga, bukan terbagi dua arah." Langkah Ira terhenti di ambang pintu. Suaranya pelan, tapi jelas. Bu Hikmah terdiam. Suara piring yang ditaruh di meja terdengar. "Saya nggak mau bikin ribut, Mas. Kalau memang itu maunya kalian, saya ikut saja." "Saya nggak punya banyak pilihan," jawab Bu Hikmah tenang. Namun ada nada luka yang tidak bisa disembunyikan. Ira masuk ke dapur dengan cepat. "Mas, aku nggak setuju kamu bicara langsung ke ibu begitu. Itu keterlaluan." Mas Ido menatap Ira, lalu berdiri dan keluar dari dapur tanpa berkata apa-apa. Bu Hikmah memandang anaknya. "Sudah, Ra, ibu ngerti. Mungkin ibu memang nggak pantas lama-lama tinggal di rumah orang. Ibu, ini rumah kita juga. Aku yang tanggung semuanya. Mas Ido nggak ada hak bicara seperti itu." Bu Hikmah menggeleng pelan. "Nggak baik kamu bicara begitu soal suamimu. Ibu cuma numpang. Kalau harus pergi, ibu pergi." Ira duduk di kursi makan, merasa lelah dan bingung. Ia ingin melindungi ibunya, tapi juga tidak ingin rumah tangganya retak. Dalam diam, ia menyadari bahwa apapun pilihannya nanti, tetap akan ada hati yang terluka. Malam itu, Ira tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar dalam gelap. Ia tahu waktu tidak bisa dihentikan, dan keputusan harus dibuat. Tapi mengusir ibu kandungnya sendiri terasa seperti menghapus bagian dari dirinya. Hari Minggu pagi,
Ira menyeduh teh dan duduk di ruang tengah sambil membuka tumpukan tagihan listrik dan air. Ia mencatat pengeluaran rutin di buku kecil. Saat hendak berdiri untuk mengambil air minum, Mas Ido keluar dari kamar dengan wajah serius. "Aku mau bicara, Ra," katanya singkat. Ira mengangguk dan mempersilakan duduk. Mas Ido menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pembicaraan. "Kamu masih mikirin soal ibumu ya?" "Ya, karena itu bukan hal yang ringan, Mas. Aku tahu kamu sayang sama beliau. Tapi kamu juga istri orang. Harusnya kamu lebih utamakan suamimu." Ira menunduk. Ia tahu arah pembicaraan ini akan kembali pada satu hal, permintaan agar Bu Hikmah meninggalkan rumah. "Aku nggak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kamu kerja, ibumu di rumah. Aku pulang kerja capek, pengen santai, tapi rasanya seperti tinggal di rumah orang tua kamu," lanjut Mas Ido. "Padahal ibu nggak pernah ganggu kamu, Mas. Masalahnya bukan diganggu atau enggak. Aku cuma pengen rumah ini jadi rumah kita. Aku dan kamu, tanpa orang lain." Ira tidak segera menjawab. Ia menatap meja dan berpikir. Ia tahu Mas Ido tidak sedang marah, tapi kata-katanya tetap menyakitkan. Seolah-olah kehadiran ibunya adalah kesalahan. "Kalau aku carikan kontrakan kecil buat ibu, Mas setuju?" tanya Ira pelan. "Kalau bisa, ya. Tapi kalau kamu nggak sanggup, mending ke panti jompo aja. Banyak kok yang fasilitasnya bagus." Ucapan itu membuat perut Ira terasa mual. Ia tidak pernah membayangkan akan mengantarkan ibunya sendiri ke panti jompo. Tapi sekarang, pilihan itu seakan jadi jalan keluar paling mungkin. Siang harinya, Ira pergi ke dapur membantu Bu Hikmah menyiapkan makan. Ia memperhatikan wajah ibunya yang semakin terlihat lelah. Garis halus di pelipis makin jelas. Rambutnya mulai memutih meski belum sepenuhnya. "Ibu, pernah kepikiran tinggal di tempat lain nggak?" tanya Ira hati-hati. Bu Hikmah berhenti mengiris. "Bawang, maksud kamu, misalnya kontrakan kecil atau tempat perawatan orang tua?" Bu Hikmah menunduk. Suasana dapur menjadi hening. Api kompor menyala pelan. "Kalau itu yang terbaik buat kamu dan Mas Ido, ibu ikut. Ibu nggak mau bikin rumah tangga kamu terganggu." "Ibu nggak ganggu kok. Aku cuma bingung, Mas Ido terus desak aku buat cepat ambil keputusan." Bu Hikmah tersenyum tipis. "Nggak semua orang kuat tinggal bareng mertua. Mungkin Mas Ido bukan orang yang sanggup. Ibu ngerti." Ira memeluk ibunya dari samping. Ia merasa kecil di hadapan wanita yang begitu sabar itu. Tapi dalam hatinya, ia juga sadar bahwa hidup rumah tangga tidak bisa selalu mengedepankan perasaan. Ia harus ambil langkah, walau menyakitkan. Malamnya, Ira membuka situs panti jompo yang direkomendasikan temannya. Ia membaca profil dan fasilitas. Semua terlihat rapi, bersih, dan teratur. Tapi tidak ada satupun yang terasa seperti rumah. Keesokan harinya, sepulang kerja, Ira menyempatkan diri melihat salah satu tempat perawatan yang tidak jauh dari kota. Petugas menyambutnya ramah. Ruangan bersih, ada taman kecil, dan ruang makan. Bersama. Ira bertanya tentang biaya dan prosedur masuk. Semuanya terdengar mudah, tapi hati Ira seperti dibebani sesuatu yang berat. Sesampainya di rumah, Ira menyerahkan brosur kepada ibunya. Bu Hikmah hanya membaca sekilas. Tempatnya kelihatan. "Bagus," katanya pelan. "Ibu nggak harus langsung pindah. Aku cuma cari opsi dulu. Kalau nanti ibu nggak nyaman, aku bisa cari tempat lain." "Ibu ngerti, Ra. Mungkin ini memang waktunya ibu pergi." Ira menahan napas, berusaha tak menangis. Ia tahu ini akan jadi keputusan besar, tapi tidak ada yang memberi jaminan semuanya akan baik-baik saja setelahnya. Malam itu, Ira dan Mas Ido berbicara lagi di kamar. Ira menjelaskan bahwa ia sudah temukan tempat dan Bu Hikmah setuju. "Bagus kalau gitu," kata Mas Ido ringan. "Aku tahu kamu bisa lihat mana yang terbaik buat keluarga ini." Ira mengangguk, tapi dalam hatinya ia tidak sepenuhnya setuju dengan kata-kata suaminya. Keputusan itu bukan karena ingin, tapi karena dipaksa keadaan. 3 hari kemudian Ira mengantar ibunya ke tempat itu. Dengan koper kecil dan selimut favorit, Bu Hikmah duduk di bangku belakang mobil. Sepanjang perjalanan, tidak banyak yang mereka bicarakan.
Ira hanya sesekali melirik dari spion, melihat ibunya memeluk tas sambil menatap keluar. Sesampainya di sana, petugas menyambut dan menunjukkan kamar yang akan dihuni Bu Hikmah. Kamar itu bersih, dengan jendela menghadap taman, tapi tetap saja bukan rumah. Ira membantu menata pakaian dan meletakkan foto keluarga di meja kecil. Saat hendak pamit, Bu Hikmah memeluk Ira erat. "Kamu anak baik, ibu tahu kamu nggak pernah berniat jahat." Ira menunduk, matanya basah. "Ibu janji jaga diri." "Kamu jangan sedih," Ira mengangguk. Tapi langkah kakinya terasa berat saat meninggalkan ruangan itu. Untuk pertama kalinya, Ira merasa seperti orang asing di hidup ibunya sendiri. Sejak Bu Hikmah resmi tinggal di panti jompo, suasana rumah Ira berubah. Tidak ada lagi aroma masakan khas ibu yang menyambut saat pulang kerja. Tidak ada suara sendok beradu di dapur saat subuh. Rumah jadi lebih sepi, meski rapi. Tapi bagi Ira, kerapian itu terasa hampa. Mas Ido justru tampak lebih tenang. Ia sering pulang lebih awal dan mengajak Ira makan malam di luar. Ia menganggap semuanya sudah selesai dan berjalan sesuai rencana. Tapi Ira justru merasa seperti kehilangan arah. Ia mulai sering termenung di kamar, menatap langit-langit sambil memeluk bantal. Minggu pagi, Ira beres-beres lemari. Saat membuka laci tempat menyimpan dokumen, ia menemukan brosur panti jompo yang sempat disimpan. Di baliknya, terselip secarik kertas kecil berisi tulisan tangan ibunya. "Ibu nggak pernah berharap banyak. Asal kamu bahagia, ibu cukup duduk diam dan mendoakan dari jauh." Ira membaca kalimat itu berkali-kali. Tangannya gemetar dan air mata jatuh begitu saja. Ia tahu ibunya tidak pernah marah, tapi kalimat itu seperti tamparan yang lembut dan menyakitkan. Hari itu juga Ira memutuskan untuk menjenguk Bu Hikmah. Ia membeli buah dan roti kesukaan ibunya lalu berangkat sendiri. Mas Ido menolak ikut dengan alasan ingin membersihkan motor di bengkel. Ira tidak memaksa. Sesampainya di panti, Bu Hikmah sedang duduk di taman kecil bersama dua lansia lain. Wajahnya terlihat tenang, tapi kulitnya makin pucat. Ira mendekat dan memeluk ibunya tanpa berkata-kata. Bu Hikmah tersenyum, lalu mengajak Ira duduk di bangku panjang. "Makan siang di sini enak, Ra. Kemarin ada sayur asem," kata Bu Hikmah membuka obrolan ringan. Ira tersenyum, meski matanya masih merah. "Ibu sehat? Kalau ada yang kurang bilang ya, aku bawa roti dan buah." "Ibu sehat, petugasnya baik, teman-teman juga ramah." Ira mengangguk pelan, lalu menatap mata ibunya. "Bu, aku mau tanya jujur. Ibu betah di sini?" Bu Hikmah menatap ke depan, diam sejenak lalu menjawab pelan. "Ibu nggak pernah mimpi akan tinggal di tempat seperti ini. Tapi ibu juga nggak mau rumah tangga kamu hancur karena ibu. Jadi, betah atau enggak, ibu harus jalanin." Jawaban itu membuat Ira tidak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan ibunya erat. Dalam diam, ia sadar bahwa ibunya sedang menahan rindu dan luka dalam waktu yang sama. Sebelum pulang, Ira mengantar ibunya ke kamar. Ia merapikan selimut dan menaruh buah di meja. Bu Hikmah mengambil tas kecil dan menyodorkan sesuatu ke Ira. "Ini cincin almarhum bapak kamu. Simpan baik-baik. Ibu nggak tahu sampai kapan bisa kasih kamu langsung." Ira menolak. "Ibu aja yang simpan. Aku belum pantas terima itu." Bu Hikmah memaksakan senyum. "Nanti kalau kamu punya anak, kamu akan tahu rasanya. Ada hal-hal yang kita simpan bukan karena harganya mahal, tapi karena harapan di dalamnya." Ira pulang dengan perasaan tidak tenang. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus memutar wajah ibunya. Ia merasa keputusan yang diambil bukan karena keinginan, tapi karena desakan. Dan sekarang, ia harus menjalani konsekuensinya. Sesampainya di rumah, Mas Ido sedang menonton televisi sambil memakan gorengan. "Gimana kondisi ibu kamu?" tanyanya tanpa menoleh. Ira menaruh tas, melepas sepatu, lalu duduk di kursi seberang. "Ibu sehat. Tapi aku lihat beliau makin kurus, wajahnya nggak segar." "Itu biasa. Orang tua emang makin tua makin kelihatan lemah. Asal dia nggak ngeluh, artinya baik-baik aja." "Mas, aku nggak tenang. Rasanya nggak benar ninggalin ibu di sana." Mas Ido mematikan televisi, lalu menatap Ira. "Kita udah bahas ini. Kamu yang setuju waktu itu. Jangan balik lagi." "Aku setuju karena aku terpaksa, Mas.
bukan karena aku rela. Kamu anak satu-satunya yang bisa bantu ibumu, tapi kamu juga istriku. Kamu harus tahu batas mana yang jadi tanggung jawabmu sebagai anak dan mana sebagai istri." Ira menatap suaminya dalam diam. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Malam itu Ira tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang sambil memandangi ponselnya. Di layar ada foto terakhirnya bersama Bu Hikmah di taman panti. Senyum ibunya tidak lebar, tapi tetap hangat. Ira menyimpan foto itu ke galeri khusus. Dalam hati ia mulai bertanya, apakah semua ini memang bentuk kepatuhan atau justru kelemahan? Pagi itu Ira menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar dan nasi goreng sederhana. Ia meletakkannya di meja makan tanpa banyak bicara. Mas Ido keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah. Ia duduk, mengambil sendok, dan mulai makan. Tak ada percakapan, hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Setelah beberapa menit Mas Ido membuka suara, "Besok kita ke rumah teman kantorku. Dia undang makan malam." Ira mengangguk. "Jam berapa?" "Jam 7 malam. Dia minta kita datang berdua." "Baik," jawab Ira singkat. Selesai makan, Ira mencuci piring. Tangannya bergerak cepat, tapi pikirannya tetap tertinggal di tempat lain. Sudah 2 minggu sejak ia mengantar Bu Hikmah ke panti jompo. Sejak itu tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Kadang terbangun tengah malam, kadang menangis dalam diam. Tapi ia tidak pernah menunjukkan itu di depan Mas Ido. Di tempat kerja, Ira lebih banyak diam. Ia mengerjakan tugasnya seperti biasa, tapi tidak lagi ikut bercanda dengan rekan-rekannya. Saat makan siang, ia duduk sendiri di pojok ruang, pantry. Beberapa teman sempat menanyakan kabar, tapi Ira hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Capek kerja." Pulang kerja, Ira mampir ke toko bahan makanan. Ia membeli beberapa keperluan rumah tangga, lalu melihat rak bagian susu dan vitamin. Ia teringat Bu Hikmah sering mengeluh pegal-pegal. Ira memilih 1 botol suplemen tulang, lalu memasukkannya ke keranjang belanja. Sesampainya di rumah, Ira langsung mengganti pakaian dan menyimpan barang belanjaan. Ia memasukkan suplemen itu ke dalam kantong kecil, menyiapkannya untuk dibawa saat menjenguk ibunya minggu depan. Malam harinya, saat sedang menyetrika, Mas Ido duduk di sofa sambil bermain ponsel. Ia menoleh sebentar, lalu berkata, "Kamu kelihatan capek terus." Ira hanya menjawab, "Biasa, kerjaan lagi padat. Kamu perlu refreshing. Mungkin nanti akhir bulan kita bisa jalan keluar kota sebentar." Ira tersenyum kecil. "Lihat nanti ya." Obrolan berhenti di situ. Tapi dalam hati Ira tahu bahwa liburan bukan yang ia butuhkan. Ia butuh rasa damai, dan itu belum ia temukan sejak ibunya pergi dari rumah. Keesokan harinya, saat akhir pekan tiba, Ira membersihkan rumah. Ia mengganti spray, mengepel lantai, dan menata rak buku. Saat membuka laci kecil di pojok kamar, ia menemukan dompet lama milik ibunya. Di dalamnya ada foto kecil dirinya saat wisuda. Ira terdiam lama. Ia teringat betapa bangganya Bu Hikmah saat itu. Semua uang simpanan digunakan untuk membayar semester akhir dan sewa kebaya. Ira duduk di tepi ranjang, memandangi foto itu lama. Ia tahu, hidupnya sekarang tampak mapan. Pekerjaan stabil, rumah bersih, suami bertanggung jawab. Tapi ada satu hal yang hilang, kehadiran orang yang paling mencintainya tanpa syarat. Siangnya Ira memasak lebih banyak dari biasanya. Ia membuat sup ayam dan sayur bening kesukaan ibunya. Ia tidak sadar, tangannya mengulang menu yang dulu selalu diminta Bu Hikmah setiap hari Minggu. Mas Ido mencium aroma dari dapur. Ia masuk sambil melihat meja makan. "Lagi ada tamu?" tanyanya heran. "Enggak, cuman pengen masak aja," jawab Ira sambil mengaduk kuah sup. Setelah makan siang, Mas Ido pergi ke bengkel. Ira duduk sendiri di ruang tamu. Ia menyalakan televisi, tapi tidak benar-benar menonton. Matanya sesekali melihat kalender di dinding. Minggu depan adalah ulang tahun Bu Hikmah. Malam harinya, Ira membuka galeri foto di ponsel. Ia mencari foto-foto terakhir bersama ibunya. Tidak banyak, hanya 2 atau 3, itu pun diambil diam-diam. Selebihnya, lebih banyak momen yang tidak sempat diabadikan.
tiba-tiba muncul notifikasi pesan dari panti jompo. Isinya sederhana. Kami ingin menginformasikan bahwa kondisi Bu Hikmah stabil. Namun akhir-akhir ini beliau tampak murung dan sering diam. Kami menyarankan keluarga lebih sering berkunjung. Ira menatap layar cukup lama. Tangannya gemetar saat hendak membalas. Tapi akhirnya ia hanya mengetik, "Terima kasih atas informasinya. Saya akan datang minggu depan." Ponsel ia letakkan di samping. Malam itu, Ira tidur lebih cepat. Tapi matanya tetap terbuka dalam gelap. Ia sadar bahwa tak ada yang benar-benar selesai. Keputusan yang ia anggap sebagai jalan tengah justru membuatnya kehilangan ketenangan. Ia telah menyerah, bukan karena tidak peduli, tapi karena ingin menjadi istri yang patuh. Tapi semakin hari, ia merasa menjadi orang asing di rumah sendiri. Rasa bersalah yang ia pendam mulai tumbuh menjadi beban yang sulit dikendalikan. Sudah sebulan sejak Ira terakhir menjenguk Bu Hikmah. Waktu berjalan cepat, tapi rasa bersalah di dalam hati Ira justru semakin tajam. Setiap kali melewati kamar kosong di samping dapur, langkah kakinya melambat. Dulu, kamar itu selalu terbuka. Bu Hikmah sering duduk di sana sambil melipat cucian atau membaca buku kecilnya. Sekarang, kamar itu selalu tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada aroma minyak kayu putih yang biasa menguar dari dalam. Pagi itu, Ira bangun lebih awal. Ia membuat teh hangat, lalu duduk di ruang tamu sambil menatap jendela. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Meski matahari sudah mulai naik, rumah tetap sunyi. Mas Ido masih tidur. Suara alarmnya sudah mati 2 kali, tapi belum juga bangun. Ira membuka ponsel dan mengecek pesan. Tidak ada yang baru. Ia lalu membuka galeri foto, kembali melihat wajah ibunya. Ia menekan satu foto yang diambil diam-diam saat terakhir berkunjung. Bu Hikmah duduk di kursi taman, mengenakan kardigan abu-abu dan menatap langit. Wajahnya tenang, tapi terlihat jauh. Setelah sarapan, Ira bersiap ke kantor. Ia berdiri cukup lama di depan cermin. Wajahnya tampak lelah, mata sedikit sembab. Ia memakai riasan tipis untuk menutupinya, lalu mengambil tas dan berangkat. Di kantor, suasana tak jauh berbeda. Rekan-rekan kerja sibuk dengan berkas dan telepon. Ira menyapa seperlunya, lalu duduk di meja dan mulai bekerja. Tapi pikirannya tidak penuh di sana. Ia sulit berkonsentrasi. Matanya sering melirik jam dinding, menunggu waktu istirahat untuk menelepon panti jompo. Tepat pukul 12 siang, Ira keluar ke balkon belakang kantor dan menghubungi nomor tempat ibunya dirawat. "Selamat siang, ini dari pihak keluarga Bu Hikmah," ucap Ira pelan. "Selamat siang, Bu Ira. Ibu Hikmah dalam kondisi stabil, tapi belakangan agak murung. Beliau jarang makan banyak dan lebih sering menyendiri," jawab petugas perempuan di seberang Ira terdiam sejenak. "Apakah beliau pernah bilang apapun?" "Tidak. Hanya sesekali bertanya apakah ada yang akan datang menjenguk minggu ini." Hati Ira terasa ditusuk. "Saya akan ke sana hari Sabtu. Mohon jaga beliau baik-baik ya, Bu," kata Ira sebelum menutup panggilan. Sore hari saat pulang kerja, Ira singgah ke minimarket. Ia membeli beberapa makanan ringan dan susu untuk ibunya. Setelah itu ia pulang dalam diam, memikirkan apa yang akan ia katakan jika bertemu Bu Hikmah nanti. Sesampainya di rumah, Mas Ido sedang duduk di sofa sambil menonton video di ponsel. Ia menoleh sebentar lalu kembali fokus ke layarnya. "Kamu dari mana?" tanyanya datar. "Dari minimarket. Mau jenguk ibu hari Sabtu," jawab Ira sambil melepas sepatu. Mas Ido meletakkan ponsel. "Kamu belum bosan ke sana?" "Mas, itu ibu kandungku. Aku cuma datang seminggu sekali. Nggak lebih." "Ya, aku tahu. Tapi kamu harus pikirkan juga waktumu buat kita. Aku jarang lihat kamu benar-benar senang di rumah ini." Ira menatap suaminya. "Karena rumah ini sekarang sepi. Dulu, waktu ibu masih di sini, aku punya alasan pulang cepat. Sekarang, aku seperti masuk ke rumah kosong." Mas Ido tidak menjawab. Ia berdiri, lalu pergi ke kamar tanpa komentar. Ira duduk di meja makan, menatap kantong belanja yang belum dibuka. Rumah ini memang tidak berubah secara fisik, tapi rasanya tidak lagi sama. Keesokan harinya, Ira tidak sarapan. Ia hanya membuat kopi lalu pergi kerja lebih awal. Di perjalanan,
Pikirannya kembali pada masa-masa saat ibunya masih ada di rumah. Meski sederhana, Bu Hikmah selalu tahu cara membuat Ira merasa dihargai. Sebelum berangkat kerja, ibunya selalu menepuk bahunya dan bilang, "Hati-hati di jalan, ya." Kata-kata itu sederhana, tapi sekarang terasa sangat mahal. Di tempat kerja, Ira tidak bisa fokus. Ia minta izin pulang lebih cepat dengan alasan kurang enak badan. Atasan mengizinkan. Sesampainya di rumah, Ira langsung menuju kamar. Ia membuka koper kecil yang ia simpan di bawah ranjang. Di dalamnya ada baju hangat ibunya, surat-surat penting, dan satu buku doa. Ira memeluk baju itu sebentar. Masih ada aroma lembut yang ia kenali. Ia menangis diam-diam, memeluk baju itu erat. Ia sadar, kesepian ini bukan soal jumlah orang di rumah, tapi tentang siapa yang benar-benar peduli. Dan satu-satunya orang yang selalu ada untuknya, sekarang tidak tinggal lagi bersamanya. Malamnya, Ira tidak makan malam. Ia hanya duduk di sudut kamar, menatap lampu tidur yang remang. Mas Ido tidak menanyakan apa-apa, seolah semua baik-baik saja. Tapi Ira tahu, hatinya tidak sedang baik. Minggu belum datang, tapi Ira sudah tahu bahwa Sabtu nanti bukan sekadar kunjungan biasa. Sabtu nanti, ia ingin meminta maaf, meskipun belum tahu harus memulai dari mana. Sabtu pagi, Ira bangun lebih cepat dari biasanya. Ia menyiapkan tas kecil berisi suplemen, susu, dan jaket hangat yang baru ia beli untuk Bu Hikmah. Setelah mandi dan berpakaian rapi, ia membuat 2 bungkus makanan. 1 untuk ibunya, 1 lagi untuk petugas panti. Mas Ido masih di kamar, tertidur. Ira tidak membangunkannya. Ia menuliskan pesan singkat di kertas. "Aku ke tempat ibu, pulang sore, makan siangnya sudah disiapkan." Kertas itu ia letakkan di meja makan. Perjalanan menuju panti jompo terasa lebih panjang dari biasanya. Ira duduk di dalam angkutan umum, menatap jalan yang ramai. Suara klakson, pedagang keliling, dan lalu lalang kendaraan tidak mampu mengalihkan pikirannya. Hari ini, ia berniat bicara dari hati ke hati dengan ibunya. Ia ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Ingin mengatakan bahwa hatinya tak pernah benar-benar setuju dengan keputusan mengusir Bu Hikmah dari rumah. Saat sampai di gerbang panti, langit mendung. Petugas jaga menyambut Ira dengan senyum sopan, lalu mempersilakan masuk ke ruang tunggu. Tapi kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lansia yang duduk di taman seperti biasa. Ruang dalam juga tampak lebih sepi dari terakhir kali ia datang. Seorang petugas perempuan menghampirinya. Wajahnya tampak tegang. "Bu Ira, kami sudah mencoba menghubungi ibu sejak semalam. Nomor ibu tidak bisa dihubungi." Ira langsung merasa dadanya berat. "Kenapa, ada apa dengan ibu saya?" "Maaf, kami harus sampaikan langsung. Bu Hikmah jatuh sakit sejak 2 hari lalu. Kami sudah membawa beliau ke klinik dekat sini. Tapi semalam kondisinya menurun drastis." Ira berdiri, panik. "Sekarang ibu saya di mana? Saya mau ketemu sekarang juga. Mohon tenang dulu, Bu. Kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi Bu Hikmah meninggal dunia dini hari tadi." Ucapan itu seketika menghantam Ira seperti palu. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Ia menggenggam tas di tangannya erat-erat, mencoba berdiri tegak meski lututnya lemas. Enggak mungkin," gumamnya lirih. Petugas itu mengangguk pelan. "Kami sangat menyesal. Kami tahu ibu sangat sayang dengan Bu Hikmah. Beliau tidak pernah marah, hanya sering menanyakan apakah Bu Ira akan datang minggu ini." Air mata Ira jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, menangis dalam diam. Tangan kirinya menutup wajah, sementara tangan kanan masih memegang kantong belanja yang belum sempat dibuka. Pihak panti mengantar Ira ke ruang persemayaman. Di sana, tubuh Bu Hikmah sudah ditutupi kain putih. Wajahnya tampak tenang, tapi pucat dan sangat kurus. Ira mendekat, duduk di samping ranjang dan memegang tangan ibunya yang sudah dingin. "Ibu." Ira datang, tapi Ira terlambat. Suaranya gemetar, penuh sesal. Tak ada lagi yang bisa Ira lakukan selain menangis. Ia ingin berkata banyak, tapi semua sudah tak ada gunanya. Waktu tak bisa diputar, kesempatan sudah habis, penyesalan datang. Sepenuhnya, petugas memberi waktu pada Ira untuk berduka. Setelah itu, mereka membicarakan pemulangan jenazah. Ira menelepon Mas Ido, memberitahukan kabar tersebut.
Suara Mas Ido di ujung telepon terdengar kaget. "Kamu serius?" "Iya. Ibu meninggal tadi malam. Aku urus pemulangannya sekarang," jawab Ira dengan suara serak. "Ya sudah. Aku siapin tempat di rumah. Mau dimakamkan di mana?" "Di dekat makam Bapak." "Ibu pasti mau dekat Bapak," jawab Ira pelan. Setelah semua persiapan selesai, jenazah Bu Hikmah dibawa ke rumah. Beberapa tetangga mulai datang. Wajah mereka terkejut karena tidak tahu bahwa Bu Hikmah tinggal di panti jompo selama ini. Beberapa ibu-ibu sempat berbisik-bisik. Ada yang kasihan, ada juga yang bertanya-tanya kenapa anak semata wayangnya tak membawa sang ibu tinggal bersama. Ira hanya diam. Ia menerima semua ucapan belasungkawa tanpa banyak bicara. Ia tidak ingin menjelaskan apapun. Ia tahu dirinya akan tetap salah di mata siapapun yang memandang. Malam harinya, saat semua orang sudah pulang, Ira duduk sendirian di ruang tamu. Mas Ido datang menghampiri, duduk di sampingnya. "Kamu nggak mau istirahat dulu?" tanya Mas Ido. Ira menggeleng. "Aku nggak ngantuk, rasanya masih seperti mimpi." Mas Ido terdiam sebentar, lalu berkata pelan, "Aku juga sedih. Tapi kamu udah ngelakuin yang kamu bisa." Ira menatap suaminya. "Aku bisa lebih dari ini. Tapi, aku pilih diam. Aku tahu ibu nggak bahagia di tempat itu. Tapi aku tetap tinggal diam. Kita semua buat keputusan bareng waktu itu, Ra. Tapi yang kehilangan aku. Yang ditinggal juga aku. Kamu mungkin lega karena rumah ini sepi. Tapi aku kehilangan satu-satunya orang yang selalu percaya aku bisa jadi anak yang baik." Mas Ido tidak membalas. Ia menunduk. Kata-kata Ira seperti tembok yang tak bisa ditembus dengan logika. Malam itu, Ira masuk ke kamar ibunya. Ia menyalakan lampu dan duduk di kasur kosong. Di laci kecil ia menemukan buku catatan milik Bu Hikmah. Di dalamnya ada tulisan tangan pelan tapi rapi. "Semoga Ira selalu sehat." Ibu tahu Ira selalu berjuang, meski harus memilih jalan yang menyakitkan. Ibu nggak marah, ibu cuman kangen. Air mata Ira kembali jatuh. Kali ini lebih tenang, tapi lebih dalam. Ia tahu, maaf yang ia simpan tak akan pernah sampai secara langsung. Tapi ia juga tahu, cinta ibu tidak pernah menyimpan dendam. 2 hari setelah pemakaman Bu Hikmah, rumah Ira kembali sunyi. Semua tamu sudah pulang, karangan bunga mulai layu. Kotak-kotak makanan tak lagi penuh. Hanya sisa-sisa aroma dupa dan bunga melati yang masih tertinggal di ruang tamu. Ira duduk di lantai kamar ibunya sambil menatap foto lama. Di bingkai kayu yang mulai kusam itu, tampak senyum hangat Bu Hikmah saat menemani Ira wisuda. Ia memegang tangan Ira, seolah tak ingin melepas. Ira mengusap permukaan bingkai dengan ujung jarinya. Ia belum sepenuhnya percaya ibunya sudah tiada. Rasanya terlalu cepat. Saat ia mulai ingin memperbaiki segalanya, kesempatan itu sudah hilang. Yang tersisa hanya kenangan dan penyesalan. "Mas," Ido masuk ke kamar, lalu berdiri di ambang pintu. "Kamu masih di sini?" tanyanya pelan. Ira tidak menoleh. "Iya, aku belum mau keluar. Kalau kamu butuh waktu, aku ngerti." Ira mengangguk, lalu kembali diam. Mas Ido akhirnya pergi, membiarkan Ira sendiri. Hari-hari setelah pemakaman terasa berat bagi Ira. Ia tetap masuk kerja, tapi lebih banyak diam. Ia menyelesaikan tugas tanpa banyak bicara. Pikirannya sulit fokus. Ia sering lupa membawa barang, kecil seperti botol minum atau dompet. Kadang menatap layar komputer lama tanpa melakukan apapun. Suatu sore, Ira pulang kerja dan langsung masuk kamar tanpa menyapa siapapun. Ia mengganti baju, lalu berbaring, tapi tidak tidur. Matanya terbuka, menatap langit-langit yang sama sekali tidak berubah. Di malam yang sepi, Ira menyalakan kembali ponselnya dan membuka rekaman suara yang ia simpan diam-diam dari panti jompo. Itu suara Bu Hikmah saat mengucapkan doa untuknya di ulang tahun terakhir. Suara ibunya terdengar pelan tapi hangat. "Ira, maaf ibu nggak bisa kasih apa-apa, tapi ibu selalu doain kamu sehat, bahagia, dan dikuatkan hatinya dalam setiap pilihan. Ibu percaya, kamu anak baik." Suara itu menusuk. Ira memejamkan mata, menahan tangis yang perlahan turun. Kata-kata ibunya terdengar seperti perpisahan terakhir,
yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Ira memutuskan untuk membersihkan kamar Bu Hikmah. Ia membuka lemari dan menata kembali baju-baju yang tersisa. Di dalam laci, ia menemukan beberapa surat kecil yang belum pernah ia baca. Semua ditulis tangan. Salah satu surat terbuka dengan tulisan, "Kalau ibu sudah nggak ada." Ira menarik napas dalam dan mulai membaca. "Ira, jangan merasa bersalah. Ibu tahu kamu bingung. Ibu juga tahu Mas Ido tidak nyaman dengan kehadiran ibu. Ibu bisa merasakan itu. Tapi ibu tidak marah. Ibu hanya ingin kamu tetap punya rumah tangga yang utuh, meski harus kehilangan sedikit bagian dari ibu. Maafkan kalau ibu jadi beban. Ibu bahagia pernah tinggal bersamamu, walau sebentar." Membaca itu, Ira tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk surat itu seperti memeluk tubuh ibunya sendiri. Ia sadar, selama ini ia terlalu diam. Ia tidak cukup memperjuangkan keberadaan Bu Hikmah. Ia terlalu menuruti kehendak Mas Ido, tanpa memperjuangkan suara hatinya. Malam harinya, Ira duduk di meja makan bersama Mas Ido. Makan malam sudah dihidangkan, tapi belum disentuh. "Mas," kata Ira pelan, "boleh aku bicara?" Mas Ido meletakkan sendok. "Tentu. Aku nggak bisa pura-pura semua baik-baik aja." Mas Ido menatap Ira, bingung. "Maksudnya? Aku kehilangan ibu bukan karena waktu, tapi karena aku terlalu penakut. Aku tahu Mas nggak nyaman beliau tinggal di sini. Tapi aku juga tahu, aku salah karena terlalu cepat menyingkirkan ibu." Mas Ido menarik napas, tidak langsung menjawab. "Dulu aku pikir patuh pada suami itu berarti menurut saja. Tapi sekarang, aku tahu, sebagai istri dan anak, aku juga harus jujur sama perasaan sendiri." "Kamu nyalahin aku?" tanya Mas Ido hati-hati. Ira menggeleng. "Enggak. Aku nyalahin diriku sendiri karena diam. Karena aku biarin ibu pergi dalam sunyi. Aku nggak ada saat dia butuh. Dan aku nggak tahu sampai kapan aku bisa memaafkan diri sendiri." Mas Ido menunduk. Makan malam dibiarkan dingin. Tak ada lagi kata-kata yang bisa menghapus kenyataan bahwa semuanya sudah terlambat. Setelah makan malam yang tidak tersentuh, Ira kembali ke kamar ibunya. Ia meletakkan surat-surat kecil itu dalam kotak kayu, lalu menatanya di lemari. Ia memutuskan akan menyimpan semuanya sebagai pengingat. Bahwa cinta seorang ibu tak pernah menuntut balas. Dan bahwa waktu tak pernah bisa diputar ulang. Sejak malam itu, Ira dan Mas Ido tidak banyak bicara. Mereka tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, sarapan, pergi kerja, pulang sore. Tapi semuanya terasa hambar. Tidak ada lagi obrolan ringan di meja makan atau candaan sebelum tidur. Suasana rumah berubah menjadi dingin dan kaku. Ira menyadari bahwa perasaan dalam dirinya telah bergeser. Bukan karena ia tidak sayang pada Mas Ido, tapi karena ia mulai menyimpan kecewa. Bukan pada satu kejadian saja, tapi pada rangkaian keputusan yang membuatnya merasa kehilangan arah. Pagi itu, Ira berangkat kerja lebih awal. Ia memilih jalan memutar agar bisa lewat pemakaman Bu Hikmah. Ia berhenti sebentar, menurunkan kaca mobil, lalu menatap makam sederhana yang masih dipenuhi bunga layu. Hatinya masih terasa berat, tapi ia mulai belajar menerima kenyataan. Di kantor, Ira lebih fokus. Ia mulai menyibukkan diri dengan pekerjaan agar pikirannya tidak kembali ke rumah. Ia mengambil beberapa tanggung jawab tambahan, menyusun laporan, dan bahkan membantu kolega yang sedang cuti. Teman-temannya mengira Ira sudah membaik, padahal sebenarnya ia sedang menjauh dari semua yang membuatnya sesak. Sementara itu, di rumah, Mas Ido mulai merasa ada sesuatu yang hilang. Ira memang tidak pernah membantah atau marah, tapi sikapnya berubah. Ia tidak lagi memulai percakapan, tidak lagi menyambut Mas Ido saat pulang, tidak lagi menunjukkan antusiasme saat diajak bicara. Malam itu, saat Ira sedang melipat pakaian di kamar, Mas Ido duduk di sisi ranjang dan membuka percakapan. "Ra, kamu masih marah sama aku?" Ira berhenti melipat, lalu meletakkan kaos yang ada di tangannya. "Aku nggak marah, Mas. Tapi kamu dingin banget akhir-akhir ini." Ira menoleh, menatap wajah suaminya. "Aku cuma butuh waktu." "Waktu buat apa?" tanya Mas Ido. "Waktu buat menerima semuanya. Waktu buat menerima kalau aku nggak cukup kuat membela ibu.
Waktu buat menerima kalau mungkin, aku juga nggak bisa jadi istri seperti yang Mas harapkan. Mas Ido terdiam. Ia tidak menyangka Ira akan menjawab sejauh itu. Kamu tahu aku nggak pernah ingin kamu jauh dari ibumu. Aku cuma pengen kita punya ruang sendiri. Ira mengangguk pelan. Aku ngerti. Tapi sekarang, yang aku rasa justru aku kehilangan dua hal sekaligus. Ibuku dan kehangatan rumah ini. Percakapan berhenti. Di situ, malam kembali hening. Ira kembali melipat pakaian, sementara Mas Ido pergi ke ruang tamu. Beberapa hari kemudian, Ira mendapat undangan dari kantor untuk mengikuti pelatihan di luar kota selama 3 hari. Ia langsung menyetujui. Bukan karena ingin menambah ilmu saja, tapi karena ia butuh jeda dari semua yang menyesakkan. Sebelum berangkat, Ira hanya menulis catatan pendek di meja makan. Aku ikut pelatihan kantor. 3 hari. Jaga kesehatan. Tidak ada kata pamit langsung. Tidak ada pelukan atau senyum. Selama pelatihan, Ira menginap di hotel bersama 2 rekan kerja. Ia mengikuti sesi demi sesi dengan serius. Tapi di waktu malam, ia duduk sendiri di balkon kamar, menatap langit, dan mengingat kembali semua keputusan yang sudah terjadi. Ia sadar bahwa keputusannya dulu bukan karena tidak peduli pada ibunya, tapi karena terlalu takut rumah tangganya hancur. Namun sekarang, yang ia rasakan justru rumah tangga itu mulai kosong. Setelah pelatihan selesai, Ira kembali ke rumah. Mas Ido membuka pintu seperti biasa, lalu mengambilkan air minum. Tapi tidak ada percakapan panjang. Mereka hanya bertukar kabar singkat, lalu kembali ke rutinitas masing-masing. Ira masuk ke kamar ibunya malam itu. Ia duduk di tepi ranjang, menyalakan lampu meja, lalu membuka kembali buku catatan yang ditinggalkan Bu Hikmah. Di halaman terakhir, ada tulisan yang belum sempat ia baca sebelumnya. Ira, jika suatu hari kamu merasa sendiri, ingatlah bahwa ibu selalu ingin kamu bahagia. Jangan terlalu lama tinggal di tempat yang membuatmu terluka diam-diam. Hidup ini pendek, pilihlah jalan yang membuat hatimu tenang. Kalimat itu membuat Ira terdiam lama. Ia menyandarkan kepala di dinding, lalu memejamkan mata. Ia tahu, semua yang terjadi tidak bisa ia ubah. Tapi ia masih punya pilihan untuk memperbaiki arah ke depan. Jarak di antara dirinya dan Mas Ido kini makin jelas. Bukan karena pertengkaran besar, tapi karena luka yang dibiarkan diam terlalu lama. Ira mulai sadar bahwa diam tidak selalu menyelesaikan sesuatu. Kadang, diam justru menjadi tanda bahwa sesuatu di dalam hati mulai retak. Dan malam, itu Ira tidak menangis. Tapi dalam diam, ia tahu, hidupnya akan segera berubah arah. Pagi itu, Ira duduk di taman kecil belakang rumah, tempat yang jarang ia kunjungi sejak menikah. Dulu, Bu Hikmah sering duduk di bangku kayu di sana, menyiram tanaman sambil bercerita, ringan. Sekarang, bangku itu berdebu dan penuh daun kering. Ira mengambil lap, membersihkannya perlahan, lalu duduk diam, menatap pohon mangga yang tumbuh di sudut halaman. Ia tidak menunggu siapapun, tidak pula mencari ketenangan. Ia hanya ingin sendiri. Beberapa hari terakhir pikirannya penuh. Sejak pulang dari pelatihan, ia mulai memikirkan ulang arah hidupnya. Bukan karena ingin pergi, tapi karena sadar tidak bisa terus tinggal dalam perasaan yang digantung tanpa kepastian. Siang harinya, Ira memutuskan mengunjungi makam Bu Hikmah. Ia membawa bunga melati dan air mawar. Cuaca cukup terik, namun angin yang bertiup lembut membuat suasana tak terlalu menyengat. Saat tiba, tak banyak orang di pemakaman. Ira berdiri di depan batu nisan sederhana bertuliskan nama ibunya, lalu perlahan berlutut. "Ibu, aku di sini," bisiknya pelan. Ia menabur bunga perlahan, lalu menuang air mawar ke tanah. Setelah itu, ia duduk di samping makam, membuka bekal, kecil berisi roti dan teh manis. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku mau bilang satu hal yang belum sempat aku katakan. Ira menggenggam ujung kerah bajunya, menahan emosi. Maaf, Bu. Aku salah. Aku terlalu takut kehilangan pernikahanku, sampai aku kehilangan ibu. Aku terlalu diam, terlalu patuh, sampai lupa bahwa ibu cuma ingin tinggal dengan anak yang ibu besarkan sendiri. Angin bertiup pelan, menerbangkan beberapa kelopak bunga,
Dari buket yang baru ia tabur. Ira menyeka air matanya, tapi tak menghentikan kata-katanya. Aku tahu ibu nggak pernah marah. Tapi aku juga tahu, di hari-hari terakhir, ibu pasti kesepian. Dan aku nggak ada di sana. Ia terdiam sejenak. Suaranya gemetar, tapi ia tetap melanjutkan. Aku sekarang tinggal di rumah yang tenang. Tapi tenang bukan berarti bahagia. Sejak ibu nggak ada, rumah itu terasa kosong. Aku dan Mas Ido hampir nggak bicara. Kami menjalani hari seperti orang asing. Aku nggak tahu apakah ini layak dipertahankan atau tidak. Tapi aku tahu, kalau aku tetap diam, aku akan terus mengulang kesalahan yang sama. Ira menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Ibu selalu bilang, aku harus jadi orang yang berani. Hari ini, aku mau mulai jadi orang yang berani. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Setelah beberapa saat, Ira berdiri dan merapikan bunga di atas makam. Ia memandang nisan itu sekali lagi, lalu berbalik, melangkah perlahan keluar pemakaman. Sesampainya di rumah, Mas Ido sedang duduk di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tidak ada suara. Saat Ira masuk, ia hanya menoleh sekilas. "Dari mana?" tanyanya datar. "Dari makam ibu," jawab Ira sambil melepas sepatu. Mas Ido mengangguk pelan. Tidak ada percakapan lain. Ira masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, lalu membuka koper kecil yang sudah beberapa hari ia siapkan diam-diam. Di dalamnya ada beberapa baju, buku, dan dokumen penting. Ia tidak langsung pergi malam itu. Ia duduk cukup lama, menunggu waktu yang tepat. Ketika suasana rumah sudah tenang dan Mas Ido masuk kamar, Ira menyusul dan berdiri di depan pintu. "Mas, boleh aku bicara sebentar?" tanyanya dengan suara tenang. Mas Ido menoleh. "Kenapa?" "Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku nggak bisa lanjut hidup seperti ini. Rumah ini terlalu sepi, terlalu asing buatku." Mas Ido terdiam. Ira melanjutkan. "Bukan cuma karena ibu sudah nggak ada, tapi karena aku dan Mas juga sudah jauh. Kita nggak pernah benar-benar bicara lagi. Aku lelah jadi orang yang diam, Mas. Aku mau jujur sekarang." "Kamu mau apa?" "Aku mau pergi sementara. Aku butuh waktu untuk sendiri. Aku mau ke rumah sepupuku di luar kota. Aku butuh ruang buat berpikir." "Kamu marah sama aku?" Ira menggeleng. "Aku nggak marah, tapi aku kecewa. Bukan cuma ke Mas, tapi juga ke diriku sendiri. Aku yang biarkan semuanya jadi seperti ini." Mas Ido tidak menjawab. Ia menatap Ira lama, lalu menunduk. "Aku nggak tahu ini akan selesai dengan apa. Tapi aku tahu, kalau aku tetap tinggal tanpa kejelasan, aku cuma akan semakin kehilangan diriku sendiri." Ira memutar badan, lalu menarik koper keluar dari kamar. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya yang ia butuhkan untuk beberapa minggu ke depan. Sebelum keluar rumah, Ira menoleh ke ruang tamu. "Aku pamit dulu, Mas. Aku harap Mas juga bisa berpikir. Kalau nanti kita bertemu lagi, semoga bukan sebagai orang asing." Tanpa menunggu jawaban, Ira membuka pintu dan melangkah keluar. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Ira merasa lega. Langkahnya mungkin tidak pasti, tapi itu langkah miliknya sendiri. Ia tahu jalan ke depan tidak mudah, tapi ia juga tahu kehidupan baru tidak akan pernah dimulai kalau terus bertahan di tempat yang membuatnya lupa siapa dirinya.